Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riniwati. Saya guru pembimbing dari SMA Tarbiyatus Sipyan 1. Sebelum memulai bimbingan pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar apa yang kita harapkan sesuai dengan yang kita harapkan nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Biar antara guru pembimbing dan peserta, biar ada silaturahmi, saya mempersilahkan kepada peserta menjelaskan nama serta hobinya masing-masing. Saya mulai dari Tatik Hanjarsari. Saya persilahkan. Terima kasih Bu Rini. Perkenalkan, nama saya Tatik Hanjarsari. Hobi saya traveling, mendengarkan musik, dan membaca novel. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Saudari Rain Fidinisipti, silahkan. Baiklah, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Rain Fidinisipti. Hobi saya traveling dan makan. Makan maksudnya. Terima kasih. Masa? Selanjutnya yang ketiga yaitu Saudara Muhammad Hikal. Saya persilahkan. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hikal. Hobi saya nonton. Kemudian hobi saya yang satunya lagi main futsal, Bu. Menyimpulkan dari teman-teman, hobinya sangat menarik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sebelum saya ingin bertanya pada teman-teman, apakah ada pendapat untuk bimbingan pada hari ini? Saya, Bu, Muhammad Hikal, Bu. Silahkan, Saudara Muhammad Hikal. Nah, saran saya, Bu, gimana kalau bimbingan pada sore hari ini kita laksanakan itu 1 kali 15 menit. Baik. Yang lain gimana? Alangkah baiknya kita 15 menit saja, Bu. Ya, Bu. Karena semuanya sudah setuju, maka saya akan memulai dengan menjelaskan materi. Apakah kalian tahu apa yang saya ingin jelaskan? Tidak, Bu. Saya tidak tahu, Bu. Saya masih anak SMA, Bu. Di sini menjelaskan, saya ingin membacakan apa tujuan saya melakukan bimbingan pada. Tujuan saya itu pertama untuk mengetahui bagaimana cara pengenalan nilai serta pedoman bertingkah laku di lingkungan masyarakat, khususnya pada masa remaja. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu etika pergaulan. Etika pergaulan merupakan sesuatu yang mencerminkan moral setiap orang yang harus diketahui dan dipahami oleh semua orang yang berada dalam lingkungan sosial dan lingkungan pendidikan, khususnya di sekolah. Karena dimanapun dan kapanpun seseorang diperhadapkan dengan orang-orang yang ada di sekitar, apabila tidak memahami situasi yang ada di sekitarnya, maka bisa saja akan melakukan suatu yang melanggar norma-norma bertingkah laku. Dalam lingkungan tersebut atau pada kelompok-kelompok tertentu, oleh karena itu sangat penting untuk menanamkan pemahaman kepada siswa mengenai etika pergaulan atau agar mereka mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka, khususnya di sekolah. Saya
memahami atau kurang paham? Ibu, saya belum paham apa itu etika, Bu. Etika itu adalah bagaimana cara kita berlaku khususnya di sekolah, ataupun dengan guru. Contohnya kita berbicara. Pastinya kita harus mempunyai etika agar apa yang kita bicarakan tidak melukai hati orang lain. Oke Bu, sekarang saya sudah paham bahwasanya etika itu bagaimana cara kita berperilaku terhadap orang lain, ya Bu ya? Iya. Baik Bu, makasih Bu. Kalian, apakah dari teman-teman tahu apa itu etika dalam bertingkah laku? Tidak Bu. Saya cuma tahu kalau kita nih harus sopan aja, Bu, sama orang yang lebih tua. Oke. Berarti ada teman yang tahu di sini bahwa etika itu apa. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika pergaulan. Iya Bu. Etika pergaulan merupakan suatu hal yang mencerminkan moral setiap orang yang harus diketahui dan dipahami oleh semua orang yang berada dalam lingkungan tersebut, khususnya lingkungan sosial, di dalam sekolah. Karena dimanapun dan kapanpun seseorang selalu dihadapkan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan apabila tidak menyadari dan memahami situasi yang ada di sekitar, maka bisa saja akan melakukan suatu hal yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Misalnya, ketika kita berada di suatu kelompok, maka kita harus menggunakan etika. Oleh karena itu, sangat penting untuk menanamkan pemahaman kepada siswa mengenai etika pergaulan agar mereka mampu mengaplikasikan di dalam kehidupannya. Etika ini tidak hanya digunakan ketika kita berada di lingkungan sekolah saja, tapi berada di lingkungan sosial, seperti di lingkungan dekat rumah kita. Tapi etika ini harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan orang lain. Paham Bu, paham. Mungkin ada teman-teman yang kurang paham dengan apa yang saya jelaskan. Berarti etika itu adalah sikap kita terhadap orang lain, baik yang lebih dewasa maupun yang sepantaran sama kita, Ibu. Iya. Oke Bu, paham Betul Bu. sekali. Ada 3 norma umum tingkah laku manusia, yakni norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Tapi di sini kita lebih memfokuskan tentang norma sopan santun pada masa remaja. Contoh konkretnya ketika kita berkomunikasi dengan guru ataupun teman dengan sepantaran dengan kita. Etika ini harus ada di setiap orang karena anak dituntut agar tidak merugikan orang lain serta menghargai dan menghormati hak orang lain. Anak dididik untuk menaati peraturan-peraturan dan menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok. Anak dituntut untuk lebih dewasa di dalam melakukan interaksi sosial bersama orang lain, serta mempunyai asas saling memberi dan menerima. Anak dituntut untuk memahami orang lain, sebagaimana dalam lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekolah. Pada masa remaja ini, etika ini sangat perlu ditanamkan pada masa saat ini, karena pada masa saat ini sangatlah penting untuk kita menghadapi suatu hal yang akan terjadi pada suatu saat nanti. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau kurang paham Saya Bu. dengan apa yang saya jelaskan. Saya Bu. Silahkan Saudara Muhammad Hikal. Tadi Bu Rini menjelaskan bahwasanya anak itu dituntut untuk memiliki etika yang bagus.
Nah, pertanyaan Iya. saya, ketika anak yang berusia 10 atau 12 dan seterusnya memiliki etika yang kurang bagus di kalangan masyarakat maupun keluarga, Mm-mm. apakah yang disalahkan itu anaknya atau yang disalahkan itu pendidikan dari orang tuanya, Bu? Soalnya kebanyakan zaman sekarang ini anak-anak yang berusia 10 atau 12 tahun itu minim dari etika, Bu. Kadang ada yang sama orang tuanya pakai omongan kasar dan segala macam. Apakah itu yang disalahkan anaknya atau orang tuanya, Bu? Makasih, Bu. Sebenarnya yang disalahkan menurut saya pertama sih orang tua, karena orang tua tuh harus mendidik anak. Ketika orang tua tuh baik atau mempunyai etika, pasti anak tersebut mempunyai etika yang baik. Karena ketika di rumah mempunyai etika, apalagi keluar dengan lingkungan sosial, pastinya mereka juga mempunyai etika yang baik. Bukan disalahkan, tapi mungkin anak ini mungkin sedikit ngeyel ketika diajari tentang etika, karena ketika umur 12 sampai 13 mereka masih asik-asiknya bermain bersama teman-teman mereka. Mungkin mereka kurang paham bahwa etika itu sangat perlu. Bu, Mungkin itu saja. Bu, Iya, ini silahkan. sedikit bertanya, Bu. Kan kalau misalnya ini orang tuanya bagus orang tuanya, terus mereka tuh ibaratkannya orang yang berpendidikan lah, dan terus ahli ulama juga, misalnya salah satu orang tuanya. Tapi anak ini bandel gitu lah, dan urakan gitu. Jadi yang mau disalahkan siapa? Kalau kayak gini nih sangat sulit ya. Ketika orang tuanya orangnya baik, tapi dibilang orang tuanya sangat alim, tapi mungkin anaknya salah pergaulan. Oh, Nah, pada zaman sekarang kan banyak, padahal kadang di rumahnya baik, tapi di luar tuh mereka tuh tidak melakukan etika yang baik. Mungkin mereka tuh salah dalam pergaulan. baik Bu, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Baik, sebelum kita mengakhiri bimbingan pada hari ini, saya akan menyimpulkan apa itu etika bertingkah laku. Etika bertingkah laku yaitu bagaimana kita berhadapan dengan orang lain, misalnya pada lingkungan sekolah, kita harus mempunyai etika yang baik, harus mentaati peraturan, memahami apa norma-norma yang ada di sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mulai. Sebelum mengakhiri bimbingan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Semoga apa yang kita harapkan pada hari ini berjalan dengan baik dan semestinya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi